Perkenalkan nama saya Fransima Kristitama dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019 dengan NIM 321911005. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Majung. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah umum Pancasila. Saya sudah menyiapkan 2 artikel. Yang pertama ditulis oleh Abdul Ghaffar Ruskan, yang kedua ditulis oleh Sudarto. Yang pertama ini membahas tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sebuah bahasa nasional. Lalu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam amandemen tidak berubah. Bab 15 pasal 36 mengatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu ketika kita flashback ketika Sumpah Pemuda sedang dirundingkan, kita tahu bahwa dalam kalimat yang ketiga berkata, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan juga di sebuah butir Pancasila, saya sudah menyiapkan membanggakan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kita menggunakan bahasa Indonesia adalah sebuah kebanggaan tersendiri, karena setiap negara pasti memiliki bahasanya masing-masing. Dan dengan sebuah bahasa itu kita bisa bersatu dengan masyarakat lain. Telah menjadi bukti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ini, tahun 1928, sebagai bukti awal bahwasanya pemuda di Indonesia pada waktu itu yang berkumpul merupakan perwakilan dari berbagai daerah. Kita bisa memahami bahwasanya keberagaman Indonesia bukan hanya keberagaman budaya, keberagaman bahasa pun pasti banyak dalam setiap suku, pulau memiliki bahasanya masing-masing. Tapi dengan adanya bahasa ini kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat lain, misalnya dari luar pulau, jika orang Jawa berbicara dengan orang Kalimantan, dan sebagainya. Lalu, meneguhkan kembali keberagaman Indonesia. Ini membahas tentang keagamaan. Kelompok-kelompok non-mainstream yang terjadi komponen kemajemukan, terutama dari kalangan-kalangan non-mainstream, menjadi korban diskriminasi. Saya tadi setelah membaca artikel ini cukup terkejut karena kenapa sih untuk negara yang kaya akan budaya ini malah saling mendiskriminasi. Di sini telah disebutkan diskriminasi terhadap kelompok agama non-mainstream, khususnya terhadap agama lokal Nusantara ditenggarai terjadi secara struktural, sistematif, dan masif karena melibatkan negara dengan produk-produk regulasinya. Di sini banyak contoh-contohnya. Yang pertama, pendiskriminasinya penolakan pengakuan identitas sebagai penghayat atau penganut agama lokal. Dampaknya, ekstensi agama lokal sejak keluarnya surat edaran 2 menteri tersebut menggunakan logika UU PNPS selalu dipermasalahkan, bahkan didiskriminasi sejak lahir sampai mati. Nah, padahal ketika kita mencari tahu dalam butir Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Lalu juga disebutkan ini, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seharusnya kita bisa saling eh, mengerti bahwasanya kita memang hidup dalam keberagaman, namun kita harus saling menghargai untuk menciptakan negara Indonesia menjadi lebih baik. Kita ingin menjadi eh, merdeka, lebih merdeka lagi karena jika dikatakan merdeka, sekarang kita masih belum bebas dari kemiskinan, belum bebas dari kedamaian, dan juga korupsi. Menurut saya keberagaman ini dengan si Pancasila ini cukup berhubungan karena setiap butir Pancasila ini dengan keberagaman pasti ada hubungannya. Yang pertama kemanusiaan, yang pertama tadi sudah disebutkan persatuan, yang kedua ketuhanan, yang kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga berhubungan karena kita bisa lihat bahwasanya pemerintahan, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan apakah bisa memanusiakan kita sebagai manusia, apakah mereka juga bisa menghargai kita atau seperti apa. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini banyak poin-poin yang bisa kita baca dan kita pahami bersama bahwasannya setiap manusia, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebaiknya kita sebagai manusia jangan mengambil hak orang lain. Disebutkan di butir sila ke-5 keadilan sosial ini bahwasanya tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Banyak contoh yang merugikan kita, masyarakat biasa ini, karena banyak kasus di mana banyak para pemimpin negara perwakilan rakyat yang telah ditunjuk oleh rakyat malah menyalahgunakan haknya. Jadi menurut saya belajar Pancasila, belajar butir-butir Pancasila bukanlah hal yang konyol ataupun hal yang sepele. Karena dengan belajar Pancasila kita bisa mengerti dan mendalami setiap hal yang ada dalam negara ini. Kita bisa menjunjung tinggi persatuan dengan Pancasila ini, memahami butir-butir Pancasila, dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.